memasuki minggu Advent pertama sebelum menyambut Natal tahun ini. Janji Tuhan di dalam Yesaya 7 yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Shalom. Sebelum ibadah dimulai, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita memasuki Natal, memasuki hari Advent dalam minggu Advent. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama sebelum Natal. Kita bersyukur di mana sampai hari ini kita masih Tuhan izinkan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari bersama-sama kita memohon pertolongan-Nya melalui pujian ini. Marilah Raja Maha Kuasa. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayatnya yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, baiknya kita menyadari, tahu tidaklah cukup jika tidak disertai dengan iman. Mari kita angkat satu pujian pada tengah malam. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari bersama-sama kita naikkan permohonan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan segala dosa dan perbuatan yang kami sengaja ataupun tanpa kami sengaja. Begitu sering kami melakukannya tanpa kami sadar bahwa itu mendukakan hati-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami mohon pengampunan kepadamu. Hanya dengan kasih-Mu, Engkau menghapuskan segala dosa yang kami perbuat. Dan kami juga memohon kepadamu agar kami selalu mengucap syukur dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu melalui kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri
bersama-sama kita akan dengarkan berita anugerah. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan dengan sesama dan kepada Tuhan, serta turut ambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus. Petunjuk hidup baru yang akan menjadi panduan bagi kita untuk seminggu ke depan tertulis dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta memuliakan Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Kasih Allah yang selalu kita terima besar dan tak terduga. Melalui kasih-Nya kita selalu dikuatkan dan dimampukan untuk memperbaiki segala kesalahan kita. Mari bersama kita naikkan satu pujian, Kasih Allah Tak Terduga. Dalam dunia pada
Mari saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama akan kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan hati. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan kembali untuk Bapak Ibu bisa duduk kembali. Bersama-sama dengan membuka suara, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Untuk doa yang pertama, kita berdoa untuk program gereja, di mana semua dapat berjalan kembali di tahun depan. Untuk yang kedua, ibadah tatap muka yang akan berlangsung dan yang sedang terencana, kiranya Tuhan memberikan penyertaan serta keadaan segera membaik sehingga segala aspek kehidupan kita dapat berjalan normal kembali. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita naikkan syafaat ini dengan bersuara. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk semua program gereja yang sudah tersusun dan terencana, kiranya dapat berjalan kembali di tahun depan, Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong bagi setiap anak-anak yang terlibat dalam setiap program yang ada. Dan Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, dan kesungguhan hati. Kami juga memohon bagi setiap jemaat-Mu, kiranya dapat mendukung dan membantu pada setiap pelayanan pada program gereja yang ada, sehingga kami semua berjalan bersama-sama dalam memberikan kasih pada setiap pelayanan di dalam program yang ada. Terima kasih Tuhan, semua ini kami mohonkan kepadamu. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk ibadah tatap muka yang akan terlaksana atau yang sedang terencana. Kami mohon Tuhan memberikan penyertaan di mana kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang harus dijalankan untuk beribadah pada masa pandemi ini, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan keamanan pada ruangan yang terpakai. Kami mohon semua yang kami lakukan dapat mendukung untuk ibadah yang akan dilaksanakan dengan baik, seperti kerinduan kami akan beribadah kepadamu di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus kota kami di Surabaya. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, selalu dan tetap berdoa untuk memohon kepadamu, untuk semua keadaan di kota kami dapat berjalan normal kembali. Tuhan, dengarlah seruan dan doa kami yang hanya kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita naikkan satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini, minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama di tahun ini sebelum kita akan menyambut Natal. Minggu di mana kita mempersiapkan hati untuk menerima penggenapan janji Tuhan, yaitu kelahiran Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami masih boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami hati yang mau belajar, yang mau serius mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami, baik hamba-Mu, baik juga jemaat yang mendengarkan, boleh kami belajar dengan sungguh, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan firman ini boleh menjadi refleksi bagi setiap kami sebelum kami nanti akan menyambut hari kelahiran Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Tahun ini tentu bukan tahun yang mudah, tapi kita sudah di penghujung tahun 2020. Di dalam minggu-minggu Advent tahun ini kita akan merenungkan makna Natal dari beberapa tokoh dan tempat pada masa kelahiran Tuhan Yesus. Natal ternyata akan berbeda jika hati yang menyambutnya juga berbeda, jika hati yang memaknainya juga berbeda. Hari ini kita belajar dari tokoh yaitu para ahli-ahli Taurat. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 2. Matius pasal 2, Injil Matius pasal 2, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan. Bapak Ibu jemaat, rekan-rekan remaja boleh melihat bagian firman Tuhan supaya kita memahami kisah ini. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang ada di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Amin. Ya, kemudian satu ayat ya, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh yaitu para ahli Taurat ketika Tuhan Yesus lahir di tanah Betlehem, tanah Yudea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti terlebih dahulu situasi kondisi pada masa itu. Orang-orang Yahudi atau orang-orang keturunan Abraham itu menantikan seorang sosok yang disebut Mesias. Mesias adalah
pribadi yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Mereka menanti Mesias dengan sangat ingin. Hal ini telah dilakukan sejak dari masa Perjanjian Lama, ketika Tuhan terus mengabarkan berita tentang Mesias ini melalui para nabi. Maka orang-orang Yahudi sudah menanti akan kehadiran Mesias tersebut hingga zaman Perjanjian Baru. Bahkan yang hari ini pun orang-orang Yahudi masa sekarang pun mereka masih menanti Mesias itu karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, janji tentang kedatangan Mesias telah disampaikan oleh para nabi yang Tuhan pakai di kitab-kitab Perjanjian Lama. Janji bahwa akan ada seorang juru selamat yang datang untuk menyelamatkan umatnya Tuhan. Namun apa yang mereka yakini tentang Mesias adalah mereka yakini Mesias ini sebagai tokoh politik, pemimpin politik, seorang raja yang nantinya akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa yang menindas mereka. Pada zaman itu bangsa Romawi menindas bangsa Yahudi. Lalu mereka berpikir bahwa Mesias akan hadir dan membebaskan kami dari dari penindasan bangsa Romawi. Apa yang mereka tidak ketahui yaitu bahwa sebenarnya Tuhan menjanjikan juru selamat itu bukan tentang pembebasan secara fisik atau pembebasan secara politikal saja, tetapi Tuhan lebih daripada itu menjanjikan suatu pembebasan jiwa, di mana juru selamat atau Mesias ini akan membebaskan jiwa dari penindasan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kehadiran Mesias itu seringkali diisi dengan ekspektasi-ekspektasi tertentu. Maka kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus hadir, orang-orang Yahudi memiliki ekspektasi. Kalau kita ingat, mereka berkata, Yesus ini ayo kita jadikan raja saja untuk memimpin mereka. Lalu Tuhan Yesus sembunyi-sembunyi lari kabur dari kerumunan orang ketika dia hendak dijadikan raja. Nah, pada masa itu dalam perikop yang kita baca dikatakan bahwa kelahiran Mesias ini dikabarkan ya dalam tanda kutip justru oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpelajar yang berasal dari timur. Mereka memahami tentang astrologi, ya. Nah, mereka ini melihat sebuah bintang karena mereka sudah mempelajari, mereka melihat sebuah bintang. Mereka membaca kitab-kitab yang ditulis dalam Perjanjian Lama dan mereka mendapati bahwa akan ada bintang yang menandakan tentang kelahiran seorang raja baru bagi Yahudi. Maka mereka datang dengan tujuan apa? Untuk menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran raja baru. Tentu ini merupakan tradisi yang normal pada saat itu. Ketika raja baru di suatu daerah lahir, maka dari daerah lain pun akan datang gitu ya. Nah, yang membedakan adalah orang Majus ini mendapatkan berita itu dari bintang yang mereka lihat. Lalu mereka datang ke tanah Yehuda, mereka datang ke Yerusalem dan mereka mencari-cari. Maka tidak heran kenapa tempat pertama yang mereka tuju adalah kediaman raja, yaitu Raja Herodes yang saat itu sedang menjabat menjadi raja pemimpin bangsa Yahudi. Mereka datang ke kediaman raja dan mereka memberitahukan bahwa mereka telah melihat bintang itu dan mereka bertanya, di mana bayi raja orang Yahudi yang baru lahir tersebut. Nah, kita melihat ayat 2. Ketika orang-orang Majus ini datang, mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Majus ini berkata, di mana dia raja orang Yahudi? Nah, gelar raja orang Yahudi ini adalah gelar yang sebenarnya pada masa itu diberikan untuk Raja Herodes. Jadi diberikan kepada Raja Herodes karena dia yang memimpin, gitu ya. Dia yang secara sah memimpin bangsa Yahudi. Jadi raja orang Yahudi itu orang-orang masa itu
gelar yang ditujukan untuk Herodes. Nah, ketika orang Majus ini datang dan mereka bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Inilah yang membuat apa? Di ayat 3 dikatakan terkejutlah Raja Herodes. Terkejutlah Raja Herodes. Dia bingung, loh itu kan gelar saya, itu kan apa sebutan buat saya. Kenapa katanya untuk bayi yang baru lahir? Kenapa katanya ada raja yang baru? Maka di ayat 3 dikatakan apa di situ? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Israel. Nah, ayat ini sebenarnya dapat kita pahami lebih tepat seperti ini. Raja Herodes itu kaget. Kagetnya dia itu adalah kaget yang disertai dengan kemarahan Raja Herodes ini. Nah, ketika orang-orang Yahudi melihat respon dari Raja Herodes, itu kemudian mereka juga ikut terkejut. Tetapi terkejut yang mereka rasakan itu adalah terkejut dengan penuh rasa takut. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Raja Herodes yang memerintah pada zaman Tuhan Yesus lahir itu dikenal sebagai seorang Herodes yang sangat kejam. Ketika dia merasa marah atau dia merasa kecewa terhadap sesuatu, biasanya ada hal-hal tidak terduga yang ia lakukan, gitu ya, yang ia lakukan. Yang paling kita bisa lihat adalah di ayat 16 pasal 2. Ketika Herodes tahu ya, setelah kisah orang Majus menemui Tuhan Yesus, ketika dia tahu bahwa orang Majus tidak lagi datang untuk memberitahu keberadaan bayi Mesias ini gitu ya. Nah, Herodes marah dan dia memerintahkan apa? Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, dia memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem, anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi 2 tahun ke bawah dia perintahkan untuk bunuh. Supaya apa? Supaya bayi yang katanya raja baru itu mati dan posisi dia tidak akan terganti. Nah, Herodes ini adalah raja yang posesif dengan jabatan dia, dengan tahtanya. Jadi dia tidak mau ada yang menggantikannya. Di dalam sebuah catatan sejarah dituliskan bahwa betapa kejamnya Herodes itu adalah seperti ini. Herodes ini saking kejamnya, kemudian dia sudah mau dekat kematian, ajal kehidupannya. Dan dia berpikir, dia tahu, dia sadar diri, oh aku ini kan raja yang jahat ya, pasti rakyatku akan senang ketika aku mati. Lalu dia mulai berpikir satu hal. Dia berpikir apa? Dia berkata dan memerintahkan untuk menangkap masyarakat dan juga petinggi-petinggi agama, yaitu orang-orang Farisi, ditangkap dan dipenjarakan. Nah, Herodes memerintahkan apa Bapak Ibu? Bahwa nanti ketika dia mati, orang-orang yang dipenjarakan ini harus dibantai semuanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya masyarakat itu bersedih di hari Herodes meninggal. Dia tidak mau ada pesta dan kegembiraan ketika dia mati. Maka dia memerintahkan untuk membunuh masyarakat lain supaya orang-orang pada hari dia meninggal, daerah itu diliputi oleh kesedihan dan kedukaan. Nah, betapa kejamnya Herodes ini. Dia tidak pernah memikirkan nyawa orang, dia tidak pernah berpikir dengan bijaksana, bahkan dia terlalu jahat. Itulah kenapa dikatakan di ayat 3, ketika Herodes mendengar dan dia terkejut, dalam artian dia marah gitu ya, karena ada raja baru yang akan menggantikan dia, maka orang-orang Yahudi, orang-orang di Yerusalem, seluruh orang-orang itu pun ikutan terkejut. Mereka juga menjadi takut. Wah, ini kalau Herodes kecewa atau dia marah, bisa-bisa dia bunuh kita atau dia melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat Raja Herodes dituliskan dia memutuskan untuk bertanya kepada para imam kepala dan ahli Taurat, golongan yang disebut sebagai mahkamah agama atau Sanherib. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu dikumpulkan dalam suatu komunitas bernama mahkamah agama, golongan bernama mahkamah agama atau Sanherib istilahnya pada masa itu.
Jumlah mereka sekitar 70 sampai 71 orang. Orang-orang ini bertanggung jawab, kalau imam-imam kepala itu bertanggung jawab untuk persembahan di Bait Allah. Jadi mereka in charge-nya adalah di Bait Allah, peribadatan dan lain-lain sebagainya. Ahli-ahli Taurat itu bertugas tentang kitab suci. Jadi pada masa Israel kan di perjanjian lama mereka dibuang ke Babel kan. Setelah itu kan kitab-kitab itu mulai banyak yang hilang dan lain sebagainya. Nah, ahli Taurat ini berfungsi atau ditugaskan untuk apa? Untuk mencatat kembali, mencatat. Jadi mereka tuh harus hafal, harus ingat semua kitab suci dan mereka menuliskan kembali untuk diturunkan kepada anak cucu mereka. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang paham tentang firman Allah. Orang-orang ini adalah orang yang paham tentang Tauratnya Tuhan. Mereka mengerti, bahkan mereka hafal dengan sangat gitu ya. Mereka paham dan mereka hafal dengan sangat. Maka Herodes datang kepada mereka dan bertanya, kalau menurut nubuatan di mana nih Mesias itu akan lahir? Raja orang Yahudi gitu ya yang akan lahir itu mana? Di mana dia akan lahir? Lalu kita melihat di situ di ayat 5 dan 6 para pemimpin-pemimpin agama ini mulai melihat kitab dan mereka berkata, "Oh, di Betlehem." Nubuatan dari Mika 5 ayat 1. Di Betlehem lah Mesias ini akan lahir. Di kota kecil inilah Mesias akan lahir. Nah, di ayat ke-7 setelah dituliskan bahwa Herodes sudah tahu di mana tempat itu di mana tempat Mesias lahir atau bayi Mesias itu lahir, maka apa yang dia lakukan Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Di ayat 7 kita lihat. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kenapa Herodes diam-diam Bapak Ibu? Kira-kira kenapa Herodes diam-diam menemui orang Majus? Nah, kenapa Herodes diam-diam? Kenapa dia tidak secara terbuka? Karena dia tahu masyarakat pada saat itu yang sangat rindu akan kehadiran Mesias. Kalau berita ini tersebar di masyarakat, ini adalah berita gembira, berita yang dinanti-nantikan, berita yang sangat baik. Nah, Herodes bertanya apa Bapak Ibu? Herodes bertanya tentang bintang itu tuh mulai kelihatan tuh kapan? Nampaknya itu mulai kapan? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk tahu kira-kira usia bayi ini berapa. Maka kan di ayat 16 kita lihat Herodes memutuskan untuk membunuh anak usia 2 tahun ke bawah. Karena dari informasi orang Majus dia akan akhirnya mengetahui bahwa bayi Yesus, bayi yang ditunjukkan oleh bintang ini ternyata sudah usia 2 tahun pada masa itu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya orang Majus datang menemui Tuhan Yesus itu bukan di kandang ya Bapak Ibu ya. Orang Majus menemui Tuhan Yesus itu pasti sudah pindah ke rumah karena Yesus kurang lebih sudah usia 1 atau 2 tahun. Makanya Herodes memilih untuk membantai bayi berusia 2 tahun ke bawah. Nah, Herodes diam-diam nanya kepada orang Majus ini. Dia nanya, bintang itu di mana? Kapan munculnya? Setelah orang Majus memberitahu dan dia bilang, "Oh, kalau dari pemimpin agama berkata bayi itu akan lahir di Betlehem." Lalu dia menyuruh mereka pergi ke sana. Itu ya, di ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya apa? "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku bisa datang menyembah kepada dia." Apakah Herodes sungguh akan menyembah bayi Mesias itu? Nah, tentu tidak ya, kita sudah tahu semua. Herodes berkata kepada para orang Majus, "Pergi cari tahu tentang anak itu. Kalau sudah tahu tempat yang pasti, aku akan ke sana dan aku juga mau menyembah kayak kamu." Nah, perlu kita ketahui bahwa orang Majus ketika dikatakan dia menyembah Yesus, itu bukan menyembah Yesus sebagai Tuhan ya. Mereka menyembah bayi Yesus itu sebagai raja yang baru lahir gitu ya, bayi raja. Memuja dia sebagai tokoh yang
dimuliakan oleh manusia. Herodes berkata dia juga akan pergi untuk menyembah. Herodes tahu orang Yahudi pada masa itu kalau mereka dengar sungguh-sungguh nih bayi Mesias sudah lahir, bayi Mesias ini sudah lahir, pasti mereka akan sangat senang. Mereka akan senang karena kenapa? Pemerintahan Romawi akan dikalahkan sesuai dengan janjinya Tuhan. Karena apa? Karena pemerintahan Herodes yang kejam itu juga akan digulingkan oleh Tuhan. Maka Herodes bertanya dengan diam-diam untuk mendapatkan info. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, kemudian kita merenungkannya, dan kita melihat ada suatu peran dari para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mungkin mereka terlihat hanya sebagai figuran yang datang untuk memberitahukan nubuatan. Tetapi kalau kita melihat lebih jeli lagi, dan kalau kita membaca bagian ini terus sampai selesai, kita akan mendapati sebenarnya ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama ini. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya menemukan paling tidak 2 kesalahan dari para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yang pertama apa? Kesalahan pertama, mereka tidak pergi mencari bayi itu. Orang-orang Majus ketika mereka mendapatkan pesan dari Herodes bahwa bayi itu lahir di Bethlehem, maka mereka pergi ke sana. Mereka pergi ke Bethlehem, mereka mendapati bayi Yesus dan mereka memberikan persembahan pada bayi Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama? Mereka tidak mencari bayi itu. Bukankah di ayat 3 dituliskan bahwa berita yang dibawa oleh para orang Majus ini telah sampai ke telinga Herodes dan seluruh rakyat Yerusalem? Ini berarti termasuk para pemimpin-pemimpin agama ini juga. Ini berarti harusnya mereka tahu bahwa pada momen itu bayi Mesias sudah lahir. Dan dia lahir di Bethlehem. Mereka tahu dengan pasti akan hal itu. Tetapi mereka tidak memilih untuk pergi ke Bethlehem dan mencari bayi Mesias yang baru lahir itu. Mereka tidak memilih untuk berangkat segera ke Bethlehem dan mencari bayi Mesias yang baru lahir itu. Mereka tahu yang benar. Mereka tahu tentang bayi Mesias yang lahir di Bethlehem. Mereka tahu. Tetapi mereka tidak bertindak dengan benar. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat, oleh para imam-imam kepala, yaitu adalah pada akhirnya mereka tidak mempercayai Mesias itu sendiri. Dari teks ini kita bisa melihat sebenarnya orang-orang ini tahu akan nubuatan yang dituliskan Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan lahir. Nubuatan-nubuatan ini tentu akan digenapi, dan kalau kita membaca kisahnya Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan Perjanjian Lama tentang seorang Mesias. Nah, nubuatan yang diketahui, dihafal, dimengerti oleh para ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama ini. Tapi ketika mereka melihat Yesus, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Aneh bukan? Harusnya mereka tahu, oh ini nubuatan Perjanjian Lama, oh ini digenapi di dalam Yesus. Oh ini apa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, oh ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi orang-orang ini gagal untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias. Hal ini terlihat apa? Ketika Tuhan Yesus mulai pelayanan. Ketika dia mulai pelayanan, para imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin-pemimpin rohani, mereka itu justru menjadi musuhnya Tuhan Yesus. Mereka menjadi rivalnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mereka yang dalam kelahirannya Tuhan Yesus, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, mereka menyebutkan kitab dengan sangat mudah. Mereka tahu semua nubuatan dengan sangat mudah.
tetapi mereka gagal untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengetahuan akan kitab Taurat adalah hal yang paling dibanggakan oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka tahu semua kitab Taurat. Mereka hafal semua kitab Taurat. Tetapi mereka hanya sekedar tahu saja. Hanya berhenti sampai di sini saja. Tidak sampai di hati, tidak sampai di tangan dan kaki mereka. Berhenti di otak mereka saja. Di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesias, orang-orang ini tidak pergi ke Bethlehem walaupun mereka tahu bayi ini telah lahir di Bethlehem. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, mereka tidak percaya kepada Yesus. Walaupun mereka tahu, harusnya mereka tahu bahwa semua yang Tuhan Yesus lakukan itu menggenapi apa yang Allah nubuatkan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bukankah seringkali kita pun menjadi sama dengan para ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Kita berhenti dan merasa puas dengan apa? Dengan pengetahuan. Kita berhenti dan merasa puas, merasa cukup ketika firman itu sudah sampai di otak kita saja. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kita ditegur oleh firman Tuhan bahwa mengetahui firman Tuhan, tahu saja itu bukan hal yang cukup. Kita mungkin bisa bicara firman Tuhan atau kata-kata yang baik kepada orang lain. Kita mungkin bisa berkata kepada teman kita, rekan kita tentang bagaimana melayani yang baik. Tapi ternyata ketika kita melakukan, kita tidak mau mengerjakan pelayanan dengan baik. Kita pun bisa hafal ayat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa hafal. Tetapi ketika Tuhan berkata, utamakan pelayanan dulu, utamakan Tuhan dulu, utamakan gereja dulu, kita bilang, gak bisa Tuhan, keluarga nomor 1, atau bisnis saya nomor 1. Tuhan nanti aja, kalau saya ada waktu lebih baru saya kasih buat Tuhan. Kita bisa ngomong ayat, kita bisa nasihatin orang. Dan tentu firman Tuhan ini juga menegur saya secara pribadi. Hampir setiap minggu menyampaikan firman Tuhan, apakah sudah melakukannya? Hampir setiap minggu kita semua belajar firman Tuhan. Minimal 1 kali, kalau kita yang rajin ikut persekutuan doa Rabu, paling tidak 2 kali. Kita dengar firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan. Tapi apakah berhenti sampai di otak kita saja? Atau kita lakukan? Atau kita sudah percaya pada firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jadilah orang-orang percaya yang tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi mau melakukan firman dalam hidup kita. Tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi juga percaya pada firman itu. Kalau kita bilang soal tahu firman, kita tentu kalah jauh dari para ahli Taurat. Tetapi mereka tidak melakukan dan tidak percaya kepada firman yang mereka tahu. Mari, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya akan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam masa Advent ini kami kembali merefleksikan suatu kebenaran firman Tuhan.
sebagaimana para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Mereka yang begitu menguasai firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukannya dalam hidup mereka. Mereka yang hafal akan Taurat Tuhan, tetapi tidak mau mempercayainya di dalam hidup mereka. Tuhan, ampunilah kami jika kami seringkali gagal menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jika kami seringkali gagal untuk percaya pada janji-janji Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami, tolong kami, supaya hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang mampu percaya akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon ampun, dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saatnya kita memberikan ucapan syukur kita dengan rela dan tulus hati. Persembahan dapat diserahkan melalui bendahara gereja, atau di saat nanti tatap muka kita dapat mengumpulkannya dengan kantong-kantong yang telah disediakan. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan perbuatan dan dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, persembahanku. Ku bawa kepadamu
kesalahan kita. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu melalui berkat-berkat yang kami terima sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami, kiranya melalui persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan dan pelayanan di dalam rumah-Mu. Kami mohon Engkau memberkati bagi setiap pribadi yang telah memberi dengan kerelaan hati. Dan Tuhan juga memberkati bagi setiap pengurus yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum doa berkat diberikan oleh Lose Vivi, kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan melalui ibadah ini dengan pujian doksologi. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mari lanjutkan kehidupan kita dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, serta memampukan kita untuk hidup percaya kepada Dia, melakukan kehendak-Nya, dari sekarang sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.